Ilmu pengetahuan, ia adalah senjata paling ampuh yang dimiliki manusia. Dengan ilmu, kita membangun. Dengan ilmu, kita berubah. Namun, ilmu bukan hanya soal apa yang ditemukan, tapi bagaimana ia digunakan, karena tanpa nilai, ilmu bisa menjadi alat perusak, bukan pembangun. Maka, Indonesia memiliki pedoman, namanya Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mengajarkan bahwa kemajuan harus berpihak pada manusia. Kemajuan harus membawa keadilan. Namun, apa artinya semua itu jika keadilan hanya menjadi kata? Jika pembangun hanya dinikmati oleh segelintir pihak, disinilah tantangan ilmu, tantangan kebijakan, dan tantangan kita bersama. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kami paham betul ilmu kami bukan hanya tentang beton, baja, dan angka-angka. Ilmu kami adalah tentang membangun. Membangun jalan yang menghubungkan, membangun jembatan yang menyatukan, dan membangun rumah yang memberi harapan. Tapi, membangun bukan sekadar soal berdiri megah. Membangun adalah soal bagaimana hasilnya menyentuh hidup orang banyak, terutama mereka yang paling membutuhkan. Di Indonesia, Kementerian PUBR memikul tugas besar itu. Membangun infrastruktur yang kokoh, menyediakan rumah layak untuk rakyat. Salah satu program besar mereka adalah TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat. Sebuah janji, katanya untuk memastikan setiap orang punya rumah. Tapi, janji ini tidak selalu mudah. Ada beban iuran yang dirasakan berat oleh pekerja. Ada rumah yang katanya murah, tapi jauh dari layak. Dan ada pertanyaan besar. Untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat? Rumah, tempat berpulang, tempat berlindung, tempat yang layak untuk setiap insan. Namun, bagi sebagian masyarakat, rumah layak huni masih menjadi mimpi yang sulit terwujud. Dan di negeri kita, mimpi tentang rumah ini diwujudkan oleh pemerintah melalui program TAPERA. Sederhananya, TAPERA ini seperti tabungan masa depan. Bagaimana cara kerjanya? Semua pekerja di Indonesia, baik pegawai pemerintah, karyawan swasta, bahkan pekerja mandiri, wajib menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka, yaitu hanya 3%. Dari 3% itu, 2,5% berasal dari penghasilan pekerja. Sisanya 0,5% dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Setiap bulan, dana ini masuk ke dalam rekening TAPERA, sebuah tabungan kolektif yang dikelola oleh negara. Untuk kita, katanya, untuk masa depan. Dan ingat, dana ini tidak bisa dipakai untuk keperluan lain. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesehatan, hanya untuk rumah. Di atas kertas, program ini terlihat menjanjikan. Namun, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah TAPERA benar-benar menjadi solusi? Ataukah ia hanya menjadi beban baru bagi mereka yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan? Sebuah program yang mengumpulkan iuran wajib dari pekerja dan pemberi kerja. Uangnya katanya untuk membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya mulia, sangat sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi, seperti banyak kebijakan lainnya, ada jurang besar antara harapan dan kenyataan. Masalah pertama, ketidaktepatan sasaran. Rumah subsidi seringkali jatuh ke tangan yang salah. Bukan masyarakat miskin, melainkan mereka yang cukup mampu bahkan menjadikannya investasi. Masalah kedua, beban tambahan. Pekerja merasa keberatan harus menyisihkan penghasilan untuk iuran TAPERA. Pengusaha kecil pun sama, merasa terbebani. Dan masalah ketiga, kualitas rumah subsidi. Jauh dari kota, minim fasilitas, bahkan terkadang tidak layak untuk disebut rumah. Apa artinya punya rumah jika akses hidup pun tetap sulit? Program TAPERA seharusnya menghormati hak dasar manusia untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tapi apakah beradab jika seorang pekerja dengan gaji pas-pasan dipaksa menyisihkan penghasilan demi sebuah janji masa depan? Bukankah lebih manusiawi
jika perubahan ini tidak menambah beban mereka yang sudah berjuang keras setiap hari. Lebih buruk lagi, jika mereka yang paling membutuhkan justru tidak merasakan manfaatnya. Apa yang tersisa dari kemanusiaan di sini? Kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, semua kata ini mengingatkan kita bahwa kebijakan yang baik lahir dari dialog yang inklusif. Tapi mari kita tanya, apakah pekerja dan penguasa kecil pernah benar-benar dilibatkan dalam perumusan program ini? Atau mereka hanya dianggap sebagai objek kebijakan, tanpa suara, tanpa pilihan? Sila ini menuntut pemerintah untuk mendengar, berdialog, dan mengakomodasi aspirasi rakyat. Tanpa itu, kebijakan ini bukanlah wujud kerakyatan, melainkan pemaksaan. Dan inilah intinya, keadilan sosial, sebuah cita-cita besar bangsa ini. Tapera mendirikan rumah layak untuk semua, tapi kenyataannya seringkali hanya mereka yang berada di kelas menengah ke atas yang mendapatkan akses. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi prioritas utama malah tertinggal. Keadilan sosial bukan sekedar retorika, keadilan sosial adalah tindakan nyata. Ini berarti memastikan rumah subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga kemanusiaan, mengutamakan dialog, dan menekan keadilan. Tapera adalah kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kebijakan nyata. Tapi, jika pengelolaannya tidak transparan, penerima manfaat tidak tepat sasaran, dan beban pekerja semakin berat, maka program ini menjadi alat yang melukai, bukan memperbaiki. Tentu, kita tidak bisa hanya mengkritik tanpa solusi. Tapera bisa menjadi program yang hebat jika transparansi pengelolaan dana dijalankan. Publik harus tahu kemana uang mereka pergi. Kedua, pengawasan ketat dilakukan. Pastikan penerima manfaat adalah masyarakat miskin, bukan yang sudah kaya. Yang ketiga, fokus pada kualitas rumah, bukan hanya murah, tetapi juga layak dan strategis. Dan yang paling penting, kebijakan ini harus melibatkan masyarakat, dialog, transparansi, keterlibatan. Itulah inti dari Pancasila. Tapera adalah cerminan dari cita-cita besar Pancasila. Namun, cita-cita saja tidak cukup. Dibutuhkan keberanian untuk memperbaiki kekurangan dan komitmen untuk menjadikannya nyata. Jadi, akankah Tapera menjadi solusi atau hanya janji kosong? Itu semua ada di tangan kita. Dan ini adalah pengingat bahwa rumah adalah hak, bukan sekedar mimpi. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melihat